Jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Nah, kali ini saya akan mengulas sedikit tentang berita di kelas 8 bab 1. Jadi, bagi kamu yang sudah kelas 8, silakan simak dan tonton video ini sampai habis ya. Terima kasih. Nah, pernahkah kamu melihat atau membaca atau juga mendengarkan tentang berita? Kalau kamu pernah membaca atau mendengarkan berita, berarti secara tidak langsung kamu sudah menguasai dunia. Wow, kamu sudah menguasai dunia. Nah, kenapa Bu? Karena dengan membaca atau mendengarkan berita, kamu mengetahui setiap informasi yang terupdate di dunia ini. Misalnya terjadi gempa di Palu, sedangkan kamu berada di Tanjung Pinang. Berarti kamu sudah mengetahui isi dunia yang sedang berkembang. Itulah berita. Nah, adapun ciri-ciri yang terdapat di dalam berita yaitu 1. Berita harus bersifat faktual. Arti faktual apa, Bu? Faktual adalah harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan opini dari si penulis, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berita bersifat aktual. Apa arti aktual, Bu? Aktual adalah terbaru. Biasanya berita yang dipublikasikan ataupun diekspos di media cetak ataupun media elektronik adalah berita yang terbaru ataupun berita yang terhangat ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berita memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Nah, bagaimana kalau kamu mendengarkan berita tetapi waktunya nggak jelas, tempatnya juga nggak jelas, apakah itu bisa dipercaya? Tidak, ya. Jadi berita harus mencantumkan tempat dan waktu yang jelas. Kapan terjadinya, di mana. Nah, yang keempat, berita menggunakan bahasa yang baku. Arti bahasa baku apa, Bu? Bahasa baku adalah bahasa yang sudah diresmikan oleh pemerintah dan tertuang di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bahasa baku ini biasanya diketahui dan dikenal oleh seluruh kalangan. Coba kalau seandainya berita menggunakan bahasa Jawa misalnya. Sementara orang Indonesia nggak hanya orang Jawa loh, ada orang Padang, Melayu, Batak, Bugis. Nah, bagaimana? Apakah berita tersebut akan tersalurkan? Tidak ya. Jadi seluruh berita itu harus menggunakan bahasa baku, bahasa yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Nah, yang kelima, berita harus mencantumkan urutan kronologisnya. Nah, kronologis di sini adalah urutan waktu. Jadi, kamu pastikan bahwa berita yang kamu baca ataupun berita yang akan kamu ekspos, kamu harus mencantumkan kronologis yang jelas. Itu ciri-ciri dari berita. Ada 6 unsur dari berita. Yang pertama yaitu what. What adalah apa? Apa peristiwa yang diinformasikan atau apa peristiwa yang terjadi? Di sana pertanyaan ini menanyakan mengenai hal atau peristiwa. Nah, unsur yang kedua yaitu where. Where adalah di mana. Di mana peristiwa itu terjadi? Pertanyaan ini menanyakan tempat. Yang ketiga, when. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, pertanyaan yang ketiga ini menanyakan waktu, ya. Yang keempat yaitu who. Who, siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Di sana, pertanyaan ini menanyakan pelaku atau subjek, ya. Yang kelima, why. Mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Di sana menanyakan alasan, ya. Alasan. Nah, itu yang kelima. Yang keenam yaitu how. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, di sana menanyakan mengenai kronologis, keadaan, bagaimana. Jadi, dituanglah dalam bentuk berita, ya.
Oh iya, keenam unsur berita ini jika disingkat dalam versi bahasa Inggris, kita kenal yaitu 5W plus 1H. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi akronim yaitu Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba. Nah, sekarang kita masuk ke struktur yang terdapat di dalam berita. Struktur adalah bagian. Nah, dalam sebuah berita ada bagian-bagiannya, ada peran-perannya. Perlu kamu ketahui bahwa struktur dalam berita berbentuk piramida terbalik seperti ini ya. Nih. Nah, bentuk piramida terbalik ini di bagian teratas atau paling atas bersifat sangat penting atau penting ya. Sedangkan bagian paling bawah atau terbawah bersifat atau dianggap tidak terlalu penting ya. Adapun strukturnya yang pertama yaitu kepala berita atau kita kenal dengan nama headline. Nah, di bagian kepala berita ini terdapat judul dari berita. Biasanya judul berita itu kita tulis dengan huruf besar ya, itu judul berita. Yang kedua yaitu teras berita atau kita kenal dengan nama lead ya. Teras berita biasanya berisi mengenai pembukaan dari berbagai peristiwa yang diberitahukan di dalam teks tersebut. Biasanya berisi penjelasan singkat mengenai berita. Itu teras berita. Yang ketiga yaitu tubuh berita atau kita sebut dengan nama body. Nah, di bagian body ini ataupun tubuh berita ini berisi bagian isi uraian secara lengkap yang menjelaskan seluruh unsur Adik Simba. Oh ya, tadi kan saya sudah jelaskan mengenai Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perlu kamu ketahui bahwa Adik Simba akan muncul dan akan dibahas di bagian tubuh berita atau body. Jadi bagian body ini sangat detail ya, sangat lengkap karena seluruh Adik Simba akan dicantumkan dan dipaparkan di bagian body. Nah, yang terakhir yaitu kaki berita atau kita kenal dengan nama leg ataupun ekor. Nah, di bagian kaki berita berisi mengenai kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah adalah aturan kebahasaan dari segi bahasa. Aturan dari segi bahasa dalam teks berita. Adapun aturannya yaitu yang pertama, menggunakan verba transitif. Verba adalah kata kerja. Verba transitif adalah kata kerja yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif. Adapun contohnya sebagai berikut. Ibu memasak ikan di dapur. Jika dibalikkan menjadi kalimat pasif, ikan dimasak ibu di dapur, ya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Perbedaannya yaitu kalau kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh si penutur kepada si penerima ataupun pendengar. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang disampaikan oleh si perantara. Nah, di sana perbedaannya yaitu kalau kalimat langsung menggunakan tanda kutip 2, sedangkan kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda kutip. Yang ketiga yaitu adanya konjungsi bahwa. Konjungsi adalah kata penghubung. Kalau konjungsi bahwa adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menjelaskan atau untuk menerangkan sesuatu. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata penghubung yang berhubungan dengan urutan waktu. Seperti apa, Bu? Contohnya seperti kemudian, setelah itu, akhirnya. Nah, itu merupakan contoh dari konjungsi temporal. Nah, yang kelima yaitu menggunakan keterangan tempat dan waktu.
Fungsi dari keterangan tempat dan waktu adalah untuk melengkapi suatu berita yang berhubungan dengan waktu dan tempat. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi pewarta. Konjungsi pewarta seperti konjungsi yang bertujuan untuk melaporkan ataupun memaparkan ya, itu adalah contoh dari konjungsi pewarta. Nah, sekian kaidah kebahasaan kita dari teks berita. Sekian pembahasan kita mengenai teks berita. Jika kamu ada pertanyaan yang ingin diajukan, boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Nah, bagi kamu yang baru singgah ke channel saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sebelah kanan ya. Terima kasih.